kau duduk di tempat ini, kau harus mendengar dengan baik. Mendengar dengan, kau tahu cara mendengar dengan baik, fokus. Jangan mau kau dialihkan perhatianmu. Kadang-kadang orang di sampingmu suka mengalihkan perhatianmu dengan cara dia mengajak kamu berbicara. Akhirnya banyak yang kau dengar, tetapi kau nggak mengerti apa yang kamu dengar. Itu menjadi persoalan. Kalau kamu mendengar baik-baik, kamu mengerti, akhirnya benih itu tertanam di dalam hatimu. Firman itu tertanam di dalam hatimu. Sebab segala sesuatu dimulai dari benih. Mengerti? Segala sesuatu itu dimulai dari benih. Jadi benih itu harus tertanam di dalam hatimu. Jadi kamu datang ke tempat ini harus membawa hati yang baik. Tanah yang baik. Sebab benih yang baik tempatnya di tanah yang baik. Jadi kalau kamu datang ke tempat ini terus mendengar, dan tidak ada yang tumbuh di dalam hatimu, berarti kamu apa yang kamu dengar kamu tidak mengerti. Karena benih itu tidak mendapatkan tempat di hatimu. Jadi apapun yang datangnya dari Tuhan, datangnya dari surga itu dimulai dari benih. Coba kita lihat dulu Matius pasal 13. Jadi kamu harus pastikan kalau datang ke tempat ini, datang ke rumah Tuhan, kamu sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya hatimu supaya benih itu mendapatkan tempat. Ketika benih itu mendapatkan tempat di hatimu, maka akan terjadi banyak perubahan, breakthrough, perubahan dalam hidupmu. Mengerti? Karena benih itu memberikan kehidupan, membawa perubahan, dan memberikan kamu kehidupan Tuhan itu. Sehingga kehidupan Tuhan itu ada pada kamu. Mengerti kamu? Bisa kamu mendengar dengan jelas? Oke. Kita lihat di sini ayat 24-nya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Jadi apapun yang datang dari surga, apapun yang datang dari Tuhan, itu adalah bentuknya apa? Benih. Katakan, apapun yang datang dari surga, yang berasal dari Tuhan, bentuknya adalah benih. Benih itu tempatnya di tanah yang baik, di hati yang baik. Supaya benih itu tumbuh di dalam hatiku untuk membuat perubahan, membawa perubahan bagi hidup saya. Jadi kamu harus mendengar dengan baik. Fokus. Jadi jauh sebelumnya, jika kau datang dari rumah, bawalah hati yang baik. Bawalah lahan yang baik. Jangan membawa hati yang konflik. Kalau hatimu konflik, maka ketika benih itu ditabur, hatimu nggak akan menolak. Hatimu akan menolak. Dia tidak akan memberi tempat. Maka hatimu harus kau jaga. Kemurniannya harus kau jaga. Kualitas hatimu tetap baik. Tetap transparan. Ya, jangan ada apa? Jangan ada konflik dalam hatimu. Kalau ada konflik dalam hatimu, ketika kau bawa hatimu ke dalam rumah Tuhan, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Hidupmu gak akan berubah, sama saja. Meskipun kau sudah 30 tahun di dalam rumah Tuhan, gak ada perubahan. Kenapa? Karena kau tidak mendengar baik. Kalau kau mendengar dengan baik, pasti benih itu mendapatkan tempat. Kau mengerti apa yang kau dengar. Coba kita lihat satu ayat lagi. Ayat 19-nya. Kau perhatikan ini. Ayat 19-nya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas ditaburkan dalam hati orang itu. Itu benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi kau datang, memang datang mendengar, tapi nggak mengerti. Nggak mengerti apa yang kau dengar. Itulah orang-orang yang dikatakan, diumpamakan tanah di pinggir jalan.
Gembira dia mendapatkan firman itu. Ingin terus mendengar firman Tuhan. Tetapi apa? Yang dia dengar itu dia tidak mengerti. Paham kamu? Enggak mengerti. Tetapi ingin mau mendengar firman. Tetapi dia tidak mengerti. Akhirnya datanglah Pak, si jahat itu. Benih itu diambil. Benih itu tidak punya tempat akhirnya. Mati. Dia bertumbuh. Betapa banyak kita jumpai orang dalam gereja. Senang dia mendengar firman. Tapi firman itu tidak tumbuh dalam dirinya. Benih itu nggak tumbuh. Gembira dia mendapatkan firman. Tapi nggak bertumbuh, nggak bertahan. Karena tidak mendapatkan tempat. Hatinya itu penuh dengan konflik. Itu yang berbatu-batu itu bicara hati yang penuh konflik. Hatinya nggak beres. Jadi kalau kamu datang ke rumah Tuhan, persiapkan hatimu jauh sebelumnya. Supaya mendapatkan tempat. Benih itu mendapatkan tempat. Semua segala sesuatu yang kau dapatkan itu semua dimulai dari benih. Jadi ketika Tuhan meletakkan benih itu, memberikan benih itu kepada kamu, ya kau harus mendengar dengan baik. Supaya benih itu mendapatkan tempat dan benih itu menjadi tumbuh dengan baik. Kalau benih itu tumbuh dengan baik di dalam hatimu, maka ada terjadi satu perubahan dalam dirimu. Ada satu terobosan. Karena benih itu memberikan kamu apa? Kehidupan yang baru. Kehidupan yang tidak lazim. Di mana kehidupan itu kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga yang lama menjadi mati, yang baru akan hidup. Kamu mendapatkan segalanya. Ada perubahan. Mengerti? Karena benih itu tumbuh. Dia berubah menjadi sebuah pohon. Dan pohon itu memberikan apa? Buah. Dan daunnya akan menjadi obat bagi banyak orang. Artinya perkataanmu itu menjadi obat bagi banyak orang. Orang-orang bisa melihat buah di dalam dirimu. Apa itu? Buah-buah roh. Muncul buah-buah roh dalam dirimu. Yang tadinya orang tidak melihat ada buah-buah roh itu dalam dirimu, ada buah-buah roh itu. Karena kehidupan Tuhan itu ada denganmu, tumbuh. Karena hatimu kau jaga dengan baik. Kau jaga kemurniannya. Sehingga hatimu betul-betul menjadi transparan. Tidak ada kepalsuan di dalam hatimu. Kalau kamu mengatakan iya, tetap iya. Tidak, tetap tidak. Jadi kamu tidak menjalankan kehidupan yang double. Tahu, orang yang memiliki pribadi ganda. Kita berjalan dengan kehidupan, satu kehidupan. Yaitu kehidupan Kristus. Karena kehidupan itulah ada pada kita. Dan kehidupan itulah yang kita manifestasikan. Kita perlihatkan dengan banyak orang. Jadi buah-buah itu ada dalam diri kita. Amin. Di perkataanmu, setiap keluar dari mulutmu, itu bukan lagi perkataanmu yang lama, tapi perkataan-perkataan yang hidup dan berkuasa. Itu yang dikatakan murid-murid Yesus. Kemana lagi kami pergi? Perkataanmu hidup dan berkuasa. Itu yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3. Daun itu menjadi obat. Perkataanmu itu akan banyak menguatkan kehidupan orang di luar sana. Perkataanmu menjadi berkuasa. Sehingga apa yang kau katakan orang-orang bisa merasakan sesuatu, ada perubahan dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang sakit pun mendengar perkataanmu jadi sehat dan sembuh. Semua alam semesta, semua mendengar perkataanmu, tahu tentang perkataanmu, berkuasa. Kau tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang supernatural itu sudah ada pada kamu. Jadi perkataanmu yang lama dengan otomatis akan mati dengan sendirinya. Setiap orang mendengar perkataanmu bisa dipegang. Orang ingin dekat denganmu. Kenapa? Karena mereka merasakan ketika kau berkata-kata ada satu kehidupan yang keluar dari perkataan itu. Karena perkataan itu adalah roh yang menghidupkan. Haleluya. Dan kamu juga memperlihatkan buah-buah roh itu. Dan orang bisa merasakan buah-buah roh itu muncul dalam dirimu. Dan buah-buah itu bisa dinikmati banyak orang. Dan buah-buah yang paling kuat di dalam dirimu adalah apa? Kontrol, penguasaan diri.
Itu yang paling kuat nanti bekerja dalam dirimu. Karena ketika kamu mulai mengalami satu perubahan, kontrol itu ada pada kamu. Penguasaan diri ada pada kamu. Jadi kamu orang-orang yang memiliki kontrol dan penguasaan diri yang luar biasa. Kau tidak mudah dipancing orang, supaya cepat marah, supaya melakukan sesuatu yang tidak benar, karena ada kontrol. Banyak pun orang menceritakan kau tentang hal-hal yang aneh, kamu tetap ada penguasaan diri. Kontrolmu luar biasa. Sekarang kan susah orang mengontrol dirinya. Itu yang paling susah. Mahalnya bagaimana kita bisa mengontrol diri kita kalau buah-buah roh itu tidak ada pada kita. Hanya bisa mengontrol diri kita ketika roh itu sudah ada pada kita. Kita tidak mudah terpancing. Kita tidak mudah jatuh dalam melakukan sesuatu hal-hal perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena ada kontrol dalam diri kita. Jika ada kontrol dalam diri kita, akan bisa menguasai banyak hal di luar sana. Jika kau bisa menguasai dirimu, kau pasti menguasai banyak hal di luar sana. Itu yang terpenting. Jadi banyak orang mendengar di dalam gereja, tapi dia tidak mengerti apa yang dia dengar. Maka tidak akan pernah ada benih itu tumbuh di dalam dirinya. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Kenapa ada perubahan dalam diri seseorang itu? Ketika dia mendengar firman Tuhan. Karena dia mendengar dengan baik. Ketika kau mendengar dengan baik, nanti roh itu akan memberikan kau apa? Konfirmasi, penjelasan. Dia akan memberikan kau penjelasan. Sehingga kau mengerti apa yang kau dengar. Ketika kau mengerti apa yang kau dengar, maka benih itu mendapatkan tempat. Tempat itu ada di dalam hatimu. Dan hatimu akan berubah. Kalau hati orang itu sudah berubah, maka dengan otomatis hidupnya akan berubah. Pikirannya akan berubah. Sikapnya akan berubah. Semua akan berubah. Ada yang baru yang tumbuh dalam dirimu. Jadi kamu harus mendengar baik-baik. Jika kau sudah mendengar baik, kau akan menerimanya dengan gembira. Ngerti? Tidak ada lagi kau mendengar tapi tidak mengerti. Jadi katakannya mendengar tapi tidak mengerti. Tidak mendapatkan tempat. Coba kita lihat ayat 14-nya. Matius pasal 3 ayat 14-nya. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Mendengar, terus mendengar. Ingin mendengar firman, ingin mendengar firman, tapi tidak mengerti. Maka kau perhatikan hidupnya nggak berubah. Apa yang dikatakan Mam, kau harus start 100% dengan firman. Udah kau dengar tapi nggak mengerti, kau kerjakan juga sesuatu yang menentang. Nah itu sama. Taat kau 100% dengan firman. Udah kau dengar, ingin kau mendengar, tapi kau nggak mengerti, nggak kau jalankan. Kalau firman mengatakan kau harus taat, ya kerjakan. Artinya kau mengerti, memahami, tahu. Supaya apa? Firman itu mendapatkan apa? Benih itu mendapatkan. Jadi yang kau dengar itu sesuatu benih yang kau dapatkan dari rumah Tuhan. Jadi disinilah benih itu ditabur. Supaya kau apa? Mendapatkan benih itu. Jangan sampai kamu mendengar, terus mendengar. Sampai 30 tahun mendengar. Tidak mengerti. Kenapa kau tidak mengerti? Karena kau tidak mendengar baik-baik. Mendengar aja. Tapi tidak mendengar baik-baik. Jika kau mendengar dengan baik, maka apa? Benih itu mendapatkan tempat. Kau akan apa? Menjalankan, menghidupi apa yang dikatakan firman itu. Oke. Coba ayat 23-nya. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena ia berbuah, ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi orang yang mendengar dengan baik dan mengerti, maka firman itu tumbuh. Benih itu tumbuh dalam hatinya. Dan memberikan apa? Buah. Sampai 30, 60, 100 kali lipat. Jadi kalau kamu mendengar, mengerti, dan akhirnya benih itu tumbuh. Yang kau dengar itu,
Kau dengar baik-baik. Ketika kau dengar baik, kau mengerti, karena roh itu akan memberi kau apa? Pengertian. Ketika kau sudah mengerti, dan benih itu mendapatkan tempat di hatimu. Ketika benih itu mendapatkan tempat di hatimu, hatimu itu menjadi baik, menjadi subur. Dan benih itu akan memberikan hasil. Di dalam hatimu 30, 60, 100 kali lipat. Halo. Ada satu hal yang terjadi dalam dirimu. Ada satu perubahan. Ada satu transformasi dalam dirimu. Kamu tidak akan sama lagi. Saya katakan banyak orang udah mendengar sama 30 tahun di dalam rumah Tuhan, mendengar firman Tuhan, tapi nggak pernah mengerti. Maka kalau orang tidak pernah mendengar itu, tidak mengerti, tidak ada pernah terjadi perubahan dalam hidupnya. Sama saja hidupnya. 30 tahun yang lalu dengan yang sekarang sama saja. Padahal dia mendengar, rajin dia ke gereja. Aktif dia ke gereja. Bahkan apa? Dia tidak mau apa? Terlambat datang ke gereja. Kalau bisa jangan terlambat. Tapi apa? Sampai mendengar. Ditanya, nggak ngerti. Ya kapan benih itu tumbuh? Kalau tumbuh benih itu di dalam diri orang itu, maka apa? Orang itu mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Di dalam benih ini ada kehidupan Tuhan. Ada sifat dasar Tuhan. Ada perkataan Tuhan. Ada roh Tuhan. Nah, ketika benih itu ada di dalam hatimu, karena kamu mendengar dan mengerti dan memberikan tempat, maka kehidupan Tuhan itu tumbuh otomatis di dalam dirimu. Itu sebabnya Paulus mengatakan bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Kristusnya itu yang hidup. Bukan Paulusnya lagi, tapi Kristusnya. Jangan sampai kamu sama 30 tahun mendengar, hidupmu sama saja. Kan? Kalau ditanya, punya kerinduan loh mendengar firman. Kerinduannya hebat loh. Hamba ini ya benar-benar mencatat. Yang dia dengar, dia mendengar. Tidak mendengar dengan baik. Kamu mendengar dengan baik, benih itu akan apa? Tidak akan sama. Orang akan melihat ada satu perubahan besar dalam dirimu. Dari sikapmu, dan tutur bahasamu, baik dalam cara kamu berpikir. Nah, benih itu akan memberikan kamu apa? Logika ilahi, pikiran Tuhan. Kau punya pikiran Tuhan. Kau punya perkataan Tuhan. Kau punya sifat dasar hidup Tuhan. Kau memiliki roh Tuhan. Dan itu yang muncul di dalam dirimu. Sehingga orang-orang tidak bisa lagi apa? Bisa lagi menilai dirimu. Karena ada sesuatu hal yang tidak lazim, yang unusual ada di dalam dirimu. Itulah yang dilihat oleh orang-orang pemuka-pemuka agama, imam-imam ahli Taurat pada murid-murid Yesus di Yerusalem. Kalau kamu baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 itu dikatakan, bukankah mereka bukan orang-orang terpelajar? Kenapa mereka bisa berkata-kata seperti itu? Yang dimana perkataan mereka kita sendiri tidak memilikinya. Karena ada sesuatu yang hidup di dalam diri mereka. Makanya saya katakan segala sesuatu itu dimulai dari apa? Benih. Jadi kau harus memahami, kaulah gereja Tuhan itu. Tuhan mau menaruhkan apa? Meletakkan benih itu. Supaya benih itu tumbuh dengan baik. Gereja itu bukan seng, bukan batu bata. Bukan keramik. Bukan alat musik. Bukan sound system. Itu bukan gereja. Gereja itu miniaturnya Tuhan. Propertinya Tuhan. Kau itu propertinya Tuhan. Tuhan mengonsep kamu menjadi apa? Gereja yang unusual. Gereja sama seperti dia. Itu sebabnya gereja itu dibangun dengan dasar kehidupannya. Kehidupan Tuhan itu apa? Sesuatu benih. Sama kalau kamu ketahui ketika antara suami istri melakukan satu hubungan biologis, apa yang diberikan suami itu kepada istri?
benih. Istri sebagai kandungan, menerima benih itu. Sehingga bercampurlah benih itu dengan sel. Jadilah manusia. Dilahirkanlah manusia itu dari rahim wanita itu. Semua itu dimulai dari apa? Benih. Gak mungkin Tuhan menaruhkan langsung manusia ke perut wanita. Bagaimana cara masuknya? Saya nggak tahu. Semua dimulai dari benih. Terbentuklah satu kehidupan. Jadi kalau kamu datang ke rumah Tuhan, kamu mempersiapkan hatimu dengan baik, ya, seperti tanah yang baik, di mana benih itu akan diletakkan, benih yang baik. Maka dengan otomatis, ketika kamu mempersiapkan hatimu dengan baik, kau mendengar dengan baik, mengerti apa yang kau dengar, maka benih itu mendapatkan tempat. Otomatis loh, benih itu akan tumbuh, otomatis. Karena di dalam benih itu ada kehidupan. Ada roh terkandung di dalam benih itu. Dan benih itu akan hidup dan menghasilkan sampai 30, 60, 100 kali lipat. Kehidupan Tuhan itu akan tumbuh di dalam dirimu. Ketika kau berinteraksi di luar sana, maka yang kau perlihatkan itu bukan kehidupanmu yang lama lagi. Sebab yang lama sudah berlalu. Tetapi kehidupan yang baru sudah datang. Itu yang kau perlihatkan. Semua sudah berhenti yang lama. Ada yang baru. Jadi jangan sampai yang saya katakan, kau gembira mendengar firman, datang teguh setiap minggu, tapi nggak ada yang tumbuh. Senang mendengar firman, tapi nggak mengerti. Orang yang mengerti itu adalah orang yang pasti dia akan menjalankan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupnya. Amin. Enggak akan pernah orang yang benih yang tumbuh itu dalam dirinya, benih itu tidak akan menghasilkan sesuatu. Pasti dia menghasilkan sesuatu. Jadi yang ditanam di pinggir apa itu? Karena yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ya berbuat. Berbuah ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Jadi kamu tanah yang baik, yang mendengar firman dengan dan mengerti dengan baik. Kau harus mendengar dengan baik. Dengar baik supaya kau mengerti. Jangan sampai saya katakan tadi ada 30 tahun orang mendengar, tapi tidak mengerti. Makanya hidupnya tidak akan pernah berubah. Firman mengubah hidup kita. Mengerti? Firman mengubah kehidupan satu bangsa. Firman juga mengubah kehidupan satu masyarakat. Jadi kalau firman itu adalah kehidupan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Perubahan itu harus terjadi dalam dirimu. Itu berarti apa? Firman itu ada pada kamu. Dia memiliki tempat tumbuh benih itu. Oke? Baik, kita akan lanjutkan. Minggu yang lalu, saya hanya menambahi apa yang dikatakan Mam tadi. Bagaimana kita bisa membangun satu kehidupan, membangun gereja yang tidak terkalahkan. Karena Tuhan sudah merancang hidup kita untuk menang. Bukan kalah, menang. Dia tidak merancang hidup kita untuk diperbudak oleh sistem dunia. Tapi justru kita dirancang bagaimana kita mengalahkan sistem dunia. Kita dirancang untuk bagaimana kita mengalahkan Goliat. Nah, kita gereja, miniaturnya Tuhan, propertinya Tuhan. Kita dibangun berdasarkan apa? Kehidupannya. Coba kita lihat Matius pasal 16, ayat 18. Mari kita sama-sama baca. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini
Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus tahu bagaimana cara membangun gereja yang tidak terkalahkan. Karena gereja mula-mula itu adalah dirinya sendiri. Dia dibangun oleh Bapaknya. Jadi gereja itu arsiteknya adalah Kristus itu sendiri. Dia tidak membangun gerejanya di atas pasir. Tapi dia membangun gereja itu di atas batu. Perhatikan kata di atas batu. Ya. Kalau kamu ngerti, batu itu bukan gampang untuk dipecahkan, dihancurkan. Dan di sini kata batu yang disebut batu karang. Rock. Batu yang tidak bisa dihancurkan, dikalahkan. Batu yang tidak bisa digeser. Itulah Kristus itu sendiri. Dia menyatakan dirinya adalah batu. Batu yang hidup. Bukan menjadi batu sandungan. Saya sudah jelaskan kepada kalian berapa minggu lalu, ada 3 jenis batu. Batu sentuhan, batu sandungan, dan batu yang hidup. Kalau kita batu yang hidup, tempat kita ada di mana? Di Sion. Tuhan menempatkan kita ada di Sion. Karena kita batu yang hidup. Batu yang akan dipakainya untuk dibangun menjadi tempat kediamannya. Mengerti? Kamu batu yang mana? Kalau batu sandungan harus dibuang. Karena batu sandungan itu tidak bisa dipakai. Dipakai, dibangun untuk menjadi rumahnya Tuhan. Dia harus dibuang. Karena orang-orang yang menjadi batu sandungan adalah orang-orang yang menolak kebenaran, menolak firman Tuhan. Dan tempatnya nggak boleh ada di Sion. Tapi tempatnya harus ada di luar sana, dibuang. Jadi kita menjadi batu yang hidup, batu yang mahal. Nilainya tidak bisa dinilai dengan apapun, dengan uang, baik dengan harta apapun. Karena batu yang hidup itu akan dipakai dan digunakan Tuhan untuk dibangun menjadi rumah kediamannya. Jadi batu yang hidup itu tempatnya di Sion. Jadi kalau kamu batu yang hidup, tempatmu ada di sini. Kamu akan dibangun sampai selesai supaya hidupmu akan didiami oleh Roh Kudus. Jadi gereja itu bicara diri kita, bukan bicara fisik, bukan bicara gedung. Maka itu saya katakan tadi, gereja itu bukan bicara seng, bukan bicara atap, bukan bicara genteng, bukan bicara batu, bukan bicara semen, bukan bicara keramiknya, bukan bicara musiknya. Tapi gereja itu ada diri kita sendiri. Kitalah batu yang hidup. Kita dibangun, dipersiapkan untuk menjadi tempat kediamannya. Nah, ketika hidup kita sudah selesai dibangun, barulah Roh itu mendiami hidup kita. Sama halnya, sebelum Yesus didiami oleh Roh Kudus, dia harus dipersiapkan dulu. Dia dibangun hidupnya di tangan Yusuf dan Maria selama 30 tahun. Itu bukan waktu yang singkat 30 tahun. 30 tahun dia harus dibangun di tangan Yusuf dan Maria. Sampai terbangun pola itu dalam dirinya. Ketika pola itu sudah terbangun dalam dirinya, kelihatan tidak ada lagi celah, sempurna. Sama halnya seperti Nuh membangun Batra sesuai dengan spek yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Tuhan kepada dia. Buat ukurannya sekian meter, buat lebarnya sekian meter, buat tingginya sekian meter, buat berpeta-peta, buat sampai 3 lantai. Semua sesuai spek, sesuai yang sudah Tuhan berikan gambarannya kepada dia. Dia harus membangun sesuai cetak birunya, blueprintnya. Supaya tidak apa? Supaya suatu saat ketika Batra itu menghadapi air Batra itu tidak mudah pecah. Ukurannya, kekuatannya, jenis kayunya. Dan kayunya harus tahan dengan air. Dan tidak mudah lapuk, bukan kayu sembarangan. Tapi kayu-kayu sudah tertentu. Dibangun. Supaya ketika air itu datang, Batra itu tidak mudah dipecah. Halo. Kau dibangun dengan sedemikian mungkin. Kau dibangun menjadi rumah yang akurat. Tempat kediaman Tuhan. Ketika kau dibangun dengan spek-spek yang sudah diberikan, bahan-bahan materialnya dari surga, kehidupan kau menjadi kehidupan yang kuat. Perkasa. Ketika ada satu persoalan, satu masalah mendatangi kamu, kau tidak mudah menyerah. Kau tidak putus asa. Tetapi kau justru tampil menjadi orang yang kuat. Kau bisa menaklukkan semua jenis persoalan itu.
Karena kau sudah dibangun dengan bahan-bahan material yang dari Tuhan. Jadi gereja itu berbicara propertinya Tuhan. Kamu itu propertinya Tuhan, miniaturnya Tuhan. Jadi orang-orang bisa mengenal Tuhan lewat kehidupan kamu. Kau harus dengar baik-baik apa yang kau dengar, yang saya sampaikan. Ini satu benih. Ketika kau baik, kau mendengarnya, kau mengerti, kau memahami apa yang kau dengar, akhirnya itu akan tumbuh dalam hatimu. Tumbuh sampai 30, 60, 100 kali lipat. Jadi kalau kamu mengerti siapa dirimu, kau harus benar-benar setiap kau melangkah, setiap kau melakukan sesuatu, kau harus hati-hati. Jangan kamu ceroboh. Karena kamu masih terus dibangun. Seperti rumah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ketika bahtera itu selesai dibangun, barulah Tuhan mengizinkan Nuh serta istri dan anak-anaknya. Istri anak-anaknya juga masuk ke dalam. Tapi selama bahtera itu belum terbangun, mereka terus mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Jadi selama diri kita, hidupmu belum terbangun, hidupmu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena belum memenuhi standar. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, berarti hidup kita sudah memenuhi standar. Standar yang diinginkannya. Ingat, dunia membutuhkan standar. Dunia aja mencari standar. Yang kita ketahui sekarang, gereja sekarang tidak ada standarnya lagi. Standarnya udah merosot. Bahkan lebih parahnya lagi, lebih buruk kelakuannya dari orang dunia. Lebih buruk. Karena kenapa kita tahu? Karena kebenaran itu ada pada kita. Kebenaran itu membawa kita naik ke atas sehingga kita bisa melihat ke bawah. Lebih buruk. Gak jauh beda. Bahkan kadang-kadang lebih baik lagi kehidupan orang dunia kalau kita temukan. Kaum-kaum orang etis. Kalau kita melihat kehidupan orang sekarang, kehidupan gereja sekarang, nggak ada lagi, udah merosot. Baik dari karakternya, baik sifatnya, baik cara dia berpikir, kelakuannya. Nggak ada yang bisa dia ambil, yang ditiru darinya. Sementara kita dibangun Tuhan supaya kita menjadi pola, role model. Supaya kehidupan Tuhan itu ada pada kita. Halo. Sehingga kehidupan kita akan ditampilkan, dimunculkan Tuhan. Sehingga orang-orang tahu apa yang di dalam diri kita. Jadi kau harus pastikan, setiap kau datang kemari, kau betul-betul mengerti apa yang kau dengar. Dan tahu tujuannya. Haleluya. Dan yang paling pentingnya lagi, kau adalah tahu siapa dirimu sebenarnya. Orang yang tidak mengenal dirinya, pasti dengan otomatis dia akan hidup dengan ceroboh, sembarangan aja. Karena dia tidak punya satu pandangan ilahi. Kalau kamu tahu gereja, pasti kau punya pandangan ilahi. Setiap tindak, setiap kau melangkah, kau tidak melangkah begitu saja. Setiap kau berkata-kata, kau tidak berkata-kata begitu saja. Karena kau melangkah dan berkata-kata, ada sesuatu yang terjadi. Banyak orang bisa melihat dan merasakan itu semua. Amin. Jadi kamu sebagai apa di sini? Sebagai gereja yang dibangun oleh Yesus di atas batu karang. Dibangun dasar kehidupannya. Jadi batu itu bicara kehidupannya. Jadi kita batu yang hidup. Batu yang diletakkan di mana? Tempat kita, di Sion. Karena di tempat ini, di Sionlah tempat kita. Di Sionlah kita dibangun. Di Sionlah kita menerima kehidupan Tuhan. Di Sionlah kita bisa melihat masa depan kita. Di Sionlah kita bisa berinteraksi dengan Tuhan itu. Karena di Sionlah hidup kita dibangun menjadi serupa dengan Dia. Ya, kamu ada gereja yang hidup. Gereja yang dibangun di atas batu karang yang hidup. Jadi hidupmu bukan hidup yang biasa-biasa. Tapi hidupmu adalah kehidupan yang luar biasa. Amin. Jadi jika pondasinya sudah benar, kau dibangun dengan pondasi yang benar, maka seterusnya kamu akan menjadi benar.
itu dimulai dari pondasi. Ayub tidak punya celah selama bergaul intim dengan Tuhan. Kita lihat ada pondasi dalam hidup Ayub. Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang anak lelaki di tanah Uz, bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi ada 4 hal yang ada tertanam di dalam hidup Ayub, di dalam rohnya. Yang pertama dia saleh, yang kedua dia jujur, yang ketiga takut akan Allah, yang keempat dia selalu menjauhkan semua kejahatan. Jadi hidup Ayub ini punya kehidupan yang apa? Bersih, murni, dan transparan. Clean, clear, dan pure. Ada 3 hal. Inilah hidupnya dibangun dengan dasar yang benar. Dia mau memberikan hidupnya dengan tulus hati, diisi dan dibentuk dengan kehidupan Tuhan. Jadi kita harus izinkan hidup kita mau diproses di tangan Tuhan. Jangan sampai kita membuka diri kita, dunia membentuk hidup kita. Karena dunia dalam kontrolnya iblis. Dunia sudah hidup dalam sistemnya iblis. Jadi sistemnya iblis harus kita taklukkan. Karena kita sudah berbeda. Hidup kita sudah dibangun dengan pola yang original. Manusia roh kita dibangun dengan pondasi yang kuat. Ada kehidupan Kristus dalam diri kita. Yang pertama, tulis. Tulis yang pertama. Apa yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Yang pertama, hikmat. Hikmat yang dari Tuhan diperlukan untuk membangun rumah. Hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Pengetahuan itu dari Tuhan. Jika kita mendengar firman Tuhan, maka hikmat Tuhan ada pada kita. Di dalam Amsal 24 ayat 3 dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Anak yang memiliki seorang bapa adalah anak yang memiliki hikmat. Anak yang bijak dia tahu bahwa bapa itulah yang dibutuhkannya. Jadi hikmat itu kamu dibutuhkan untuk membangun rumah. Kau harus banyak menyerap firman Tuhan. Supaya kau banyak mendapatkan hikmat dari firman itu. Karena orang bodoh tidak membutuhkan hikmat. Orang bodoh itu membutuhkan apa? Rotan. Karena di Amsal 10 ayat 13, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ya orang-orang yang bodoh itu butuh apa? Rotan. Nah, dia tidak membutuhkan hikmat. Namanya orang bodoh. Ya. Orang bodoh itu nggak butuh dia hikmat. Rotan itu aja terus dikasih untuk dia. Supaya dia tahu dia orang yang bodoh. Oke, yang kedua. Membangun rumah dibutuhkan pewahyuan yang segar yang datang dari mulut Tuhan. Dibutuhkan pewahyuan yang segar. Di Matius pasal 7 ayat 24 jelas dikatakan, kamu dengar baik-baik, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau kamu orang berhikmat, kamu membutuhkan apa? Perkataan Tuhan. Itu sebabnya cintailah kata-kata Tuhan. Supaya hidupmu terbangun dengan firman Tuhan. Jadi yang kamu butuhkan adalah pewahyuan yang segar. Yang datang dari mulut Tuhan. Bangunlah anak-anakmu dengan pewahyuan. Supaya hidup mereka menjadi sama seperti Tuhan. Supaya kamu tidak kehilangan mereka di kemudian hari.
Karena kamu tahu kondisi dunia ini sangat kuat sekali memberi pengaruh yang negatif kepada generasi-generasi yang akan datang. Apalagi sekarang ini begitu bebasnya media sosial, nggak ada yang bisa ngontrol. Semua bisa dilihat di media sosial. Sekarang anak-anak sekarang semua bisa melihat itu. Ambil dia HP, dia melihat apa isi dunia maya ini. Sementara kadang-kadang orang tuanya pun nggak tahu membukanya. Anaknya sudah tahu membukanya. Karena mereka terus belajar. Cari di mana ada apa? HP dia cari, ketika dia dapat dia buka. Apalagi di rumahnya, nggak jauh dari rumahnya itu ada internet. Wah, dia pergi ke situ supaya dia bisa mendapatkan apa? Sinyal. Dia buka, terjadilah satu perubahan anak itu, generasi itu. Tanpa kau sadari, mereka sudah mengkonsumsi sesuatu yang nggak baik. Karena lemahnya pengawasan. Kita nggak bisa menuntut sesuatu di sosial media. Kalau anak kita melihat itu semua terjadi, kejahatan itu kan dimulai dari situ, mereka lihat. Jadi bagaimana kita mengawasi mereka? Ya kita harus persiapkan dulu anak-anak kita bangun dengan pewahyuan yang prophetik. Supaya pewahyuan itu yang memberi dia pengertian, pemahaman. Sehingga pewahyuan itu akan mengajar dia mana yang boleh dibuka, mana yang tidak boleh dibuka. Kami kayak semalam kami pulang dari satu tempat, saya percaya itu abang beradik, abangnya bawa sepeda motor, nggak pakai helm. Saya rasa itu kelas 2 SD mungkin, atau kelas 1 SD. Dengan gagahnya itu anak, diboncengnya adik yang kecil gini. Saya percaya, ini apakah orang tuanya tahu atau tidak? Bisa jadi orang tuanya mungkin lagi tidur, atau mungkin disuruh orang tuanya beli ini. Kalau orang tuanya beli ini, berarti orang tuanya orang gila juga itu berarti. Ya saya melihat, ini rasa kelas 1 SD ini. Adiknya mungkin bisa jadi masih 4 tahun tuh adiknya. Tapi dengan kencangnya dia membawa sepeda motor itu. Siapa? Kalau kecelakaan di tengah jalan, siapa yang disalahi? Pasti yang disalahi pasti orang tua lah. Apa anak begitu bebas membawa kendaraan yang belum waktunya. Saya percaya itu bukan marga Marpaung itu. Halo. Saya teringat ketika anak saya, si Samuel, saya izinkan dia membawa kendaraan mobil ketika dia sudah cukup umur 18 tahun. Saya bilang, tunggu dulu kau punya SIM. Saya tidak membiarkan dia pergi. Begitu tahu sedikit, saya tidak biarkan. Tunggu dulu kau punya SIM. Kalau kau sudah punya SIM, baru saya izinkan kamu membawanya. Tapi selama kau belum punya SIM, saya tidak izinkan kau bawanya. Ya, saat itu dia sungut-sungut menerima keputusan yang saya buat, keputusan untuk dia. Tapi akhirnya dia mengerti manfaat itu bagi dia. Barulah ketika dia sudah punya SIM, dia mulai mengerti, barulah saya lepaskan. Begitulah untuk anak-anakmu. Jangan kasih bawa kendaraan sepeda motor atau mobil kalau dia belum punya SIM. Kamu sama halnya merusak hidupnya. Kau dengar firman di sini, tapi kau lakukan di luar yang salah. Kita membangun anak-anak kita dengan firman Tuhan. Supaya hidup mereka jadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Supaya tidak ada kekhawatiran dengan kita di kemudian hari. Bila mana kita sudah selesai pekerjaan kita di bumi ini, mereka akan tinggal meneruskan. Jadi anak-anak itu harus kita latih. Jangan sampai dunia yang melatih mereka. Mereka bebas melihat media sosial, apa saja mereka bisa buka. Karena dia tahu apalagi kamu itu jarang membuka-buka
situ segala macam. Karena maklumlah jadul zaman dulu ya. Saya aja tidak tahu-tahu membuka itu semua. Yang tahunya saya mau buka apa? WA, udah. Ya, sedikit Facebook, oh udah, selesai, udah. Tapi untuk membuka yang lain-lain saya nggak tahu itu. Itu apa saya tahu? Kalau itu bisa merusak pemahaman, pemikiran kita. Hah? Tapi anak-anak itu harus kita lihat. Apa yang mereka buka. Bila perlu kita ada di sampingnya melihatnya. Kadang-kadang kita panggil pun dia udah nggak mau dengar lagi. Udah asik dengan yang dilihatnya. Bangun pagi itu yang dicarinya. Jadi kita harus hati-hati. Bukan kita katakan teknologi itu salah, tidak. Kalau salah menggunakannya, hancurlah masa depan anak itu. Kita harus waspadai. Apalagi anak-anak kita udah pegang itu, selesai pegang itu dia senyum-senyum, itu udah harus ada tanya itu. Kenapa ini senyum anakku ini? Coba dia pegang itu HP-nya. Selesai dia hampir 3-4 jam dia senyum-senyum gitu. Periksa dulu, bawa dulu ke ahli urat saraf. Kadang-kadang dunia maya itu membuat dia beriluminasi kan? Dia membayang-bayangkannya dia. Ini jadi gila dia jadinya. Bahaya. Ingat ya, media sosial itu nggak salah. Itu teknologi, nggak salah. Tapi kita harus waspadai loh. Karena di dalam itu yang buruk pun banyak. Yang diperlihatkan. Yang nggak harusnya diperlihatkan anak-anak. Yang masih remaja diperlihatkan. Waduh. Kalau itu yang ditontonnya, berabe kamu nanti. Susah kamu nanti mengarahkannya kembali. Membalikkan kepada posisinya. Karena dia sudah melihat itu semua. Kalau bisa setiap hari kau mengingatkan anak-anakmu, dudukkan mereka. Bangun hidup mereka dengan pewahyuan yang profetik. Supaya itu yang mereka rindukan setiap hari. Yang mereka inginkan. Sekalipun mereka membuka media sosial, kau bisa hanya mengingatkannya. Nak, tolong kau buka yang baik-baik aja. Jangan buka yang lain-lain, nak. Kalau yang lain-lain yang kau buka, itu akan merusak hidupmu. Halo. Kita bukan ketinggalan zaman soal teknologi. Teknologi juga perlu kita butuhkan. Mengerti? Jadi waspadailah. Bangunlah anak-anak kita dengan firman yang profetik. Sebab dia memberikan kata firman-Nya supaya kita memiliki iman Kristus. Amin. Karena Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Firman-Nya. Jadi kalau orang bijak bergantung penuh dengan firman. Jadi hidupnya itu bergantung penuh dengan firman. Coba lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau tidak ada firman, maka tidak ada iman. Jadi iman itu datang dari firman. Ketika kau mendengar firman Tuhan, iman itu ada pada kamu. Halo, come on. Ketika kau mendengar firman, baik-baik. Dengar baik-baik. Ketika kau mendengar firman Tuhan baik-baik, maka iman itu ada pada kamu. Jadi bahan baku daripada iman itu adalah firman. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada iman. Bagaimana iman itu kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan iman itu? Dari firman Tuhan. Firman itu harus ada padamu. Harus kau dengar dengan baik. Supaya iman itu ada padamu. Dengan imanlah kau akan menjungkir balikkan dunia. Dengan imanlah kau akan memindahkan gunung itu. Dengan imanlah kau akan akan membuat apa? Badai itu menjadi teduh. Dengan imanlah kau akan menjadikan 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Jadi dengan imanlah kau membangun sesuatu yang tadinya belum pernah kau lihat, kau akan melihat itu. Iman itu harus ada padamu. Jika firman itu ada padamu, iman itu ada padamu. Jadi iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu. Itulah dasar hidup kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita mendengar firman Tuhan tujuannya bukan untuk mau diberkati.
Ingat saya katakan ulang kembali. Kita mendengar firman Tuhan, tujuannya bukan untuk mau diberkati. Tetapi supaya hidup kita dibangun dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Jika firman Tuhan itu datang, jangan kamu membuat hatimu penuh dengan pergumulan, konflik. Firman itu tujuannya datang kepadamu bukan untuk apa? Melawan kamu. Bukan untuk menyerang kamu. Tujuannya membangun dinamika hidupmu. Supaya kamu bergantung dengan firman. Jadi jangan buat pergumulan dalam hatimu. Kalau kau buat pergumulan dalam hatimu, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hatimu. Jadi buat hatimu tetap merindukan dan berkobar-kobar, selalu lapar haus, tidak pernah cukup, seperti bumi tidak pernah puas dengan air hujan. Itulah hatimu harus kau buat, merindukan firman Tuhan. Ketiga, catat yang ketiga. Orang bijak membangun rumah di atas batu karang yang hidup. Jadi kalau orang bijak membangun rumah di atas batu karang yang hidup, jika kamu orang bijak, bangunlah satu kehidupan yang dimana dibangun di atas kehidupan Kristus. Dasarnya adalah Kristus. Apapun yang mau kita bangun, dasarnya harus Kristus. Di luar Kristus tidak ada yang benar. Kristuslah jalan dan kebenaran. Jadi ketika dasarnya yang sudah kita bangun yang benar, maka kehidupan itu jadi terbentuk. Kehidupan Kristus itu terbentuk. Karakternya ada pada kita, hikmatnya ada pada kita, pikirannya ada pada kita, hatinya ada pada kita, bahkan rohnya juga ada pada kita. Jadi karakter dari hikmat itu untuk mendewasakan manusia rohani kita. Tuhan memberikan karakter dan hikmat kepada kita, tujuannya untuk mendewasakan manusia roh kita. Kalau kau makan dengan teratur, 1 hari 3 kali makan, otomatis tubuhmu tumbuh. Tubuhmu tumbuh dengan baik. Kalau kau teratur makan 3 kali sehari. Nah sekarang bagaimana mendewasakan dan membangun manusia rohmu? Ini yang penting. Yang dibutuhkan apa? Firman dan hikmat. Ketika Tuhan memberikan kau firman, ya, karakter dan hikmatnya, maka apa? Manusia rohmu akan bertumbuh dengan baik, dewasa dengan baik. Jadi ada yang kita dibutuhkan oleh manusia roh kita, ada yang dibutuhkan oleh manusia lahiriah kita. Jangan hanya manusia lahiriah kita saja yang kita beri makan. Tetapi manusia roh kita juga harus kita disiplinkan dengan ketat, supaya manusia roh kita penuhi dengan apa? Firman. Sehingga kita memiliki hikmat. Karena firman itu memberikan kita hikmat. Memberikan kita apa lagi? Karakter. Membentuk karakter kita. Mendewasakan kita. Jadi hikmat itu adalah suatu hal yang rahasia. Ngerti? Hikmat suatu hal yang rahasia. Karena dia memberikan kita banyak apa? Pengertian dan pengetahuan. Kamu ngerti yang ku bilang? Coba lihat dulu, dengar bagus-bagus. Hikmat itu adalah sesuatu hal yang rahasia. Karena hikmat itu kau peroleh dari apa? Dari mana kau peroleh hikmat itu? Ketika kau mendengar firman dengan baik, mengerti, maka apa? Hikmat itu ada pada kamu. Mengerti? Iman itu ada padamu. Pengertian itu ada pada kamu. Jadi hikmat itu memberikan kau banyak apa? Hal yang rahasia. Tentang kehidupan Kristus. Tentang kerajaan Allah. Tadi kan sudah dikatakan kan? Hal tentang kerajaan Allah. Kepada siapa diberitahukan rahasia kerajaan Allah? Kepada orang yang mendengar, mengerti. Kepada dia lah diberikan. Rahasia kerajaan Allah itu bukan diberikan kepada untuk semua orang. Tapi diberikan kepada orang-orang yang mengenal, mendengar dan mengerti.
Ketika dia mendengar dan mengerti, maka apa? Tumbuhlah hikmat dalam dirinya. Karena firman itu memberikan dia hikmat, memberikan kehidupan. Tumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Orang-orang yang memiliki firman ada di dalam hidupnya, dia pasti memiliki apa? Hikmat. Dia pasti memiliki iman. Langkahnya tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun. Perjalananmu tidak pernah bisa dihentikan oleh setan atau lawan-lawanmu. Karena yang mendorong hidupmu adalah hikmat itu. Yang mendorong hidupmu adalah imanmu. Dengan iman kita melakukan segala sesuatu. Iman adalah dasar segala sesuatu. Tanpa iman kau tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Dengan imanlah Abraham melangkah meninggalkan apa? Haran. Dia percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia itu akan digenapi bagi dia. Halo. Itu sebabnya selama Abraham berjalan dengan Tuhan, bukan berarti perjalanan Abraham itu selama dia berjalan dengan Tuhan, perjalanannya itu mulus-mulus, tidak. Banyak hal yang harus dilewatinya. Ya, dia harus menghadapi banyak hal, namanya dalam perjalanan. Tapi lihat, dia tidak pernah berpikir untuk membatalkan perjalanannya dengan Tuhan. Meskipun dia melakukan banyak kesalahan, beberapa hal yang dilakukan, dia tidak pernah terpikir untuk membatalkan perjalanannya dengan Tuhan. Dan dia kembali ke Haran. Dia tetap bertahan. Dia terus bertahan. Dan akhirnya perjalanannya berlanjut dengan Tuhan. Dan semua apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, semua digenapi Tuhan. Jadi dengan imanlah dia berjalan dengan Tuhan. Meskipun Tuhan itu tidak dilihatnya. Tapi dia bisa mendengar suara Tuhan itu. Karena Tuhan itu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui hati kita. Jadi firman itu tempatnya di mana? Di hati kita. Jaga kualitas hatimu. Jaga kemurnian hatimu. Itu harus bisa kau lakukan setiap hari. Makanya kau harus membangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Melalui firman-Nya. Supaya melalui firman-Nya lah engkau akan mendapatkan apa? Banyak hikmat. Ketika kau diperhadapkan dengan masalah, hikmat itu akan bekerja dalam dirimu. Kau tidak mudah menyerah. Kau tidak mudah angkat tangan. Kau tidak mudah putus asa. Kau enggak lari kemana-mana, minta pertolongan. Kenapa? Karena ada hikmat di dalam dirimu bekerja. Otomatis dia akan muncul, memberikan kamu jalan, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan kau banyak inspirasi, supaya setiap satu masalah yang lain bisa kau atasi dan bisa kau kalahkan, bisa kau taklukkan. Orang yang punya hikmat akan banyak menguasai sesuatu di luar sana. Dengan hikmatlah kita menaklukkan segala sesuatu. Jadi iman dengan hikmat itu sejalan. Itu seperti mata uang. Ya, harus ada dua sisi, nggak boleh satu sisi. Kalau satu sisi aja mata uang itu nggak berlaku. Jadi kalau kau punya iman, pasti kau otomatis punya hikmat. Karena firman itu memberikan kau iman, firman itu juga memberikan kau apa? Hikmat. Jadi hikmat itu hal yang rahasia. Jadi ketika kau punya hikmat, banyak hal-hal yang rahasia tentang kerajaan Allah, tentang pribadi Tuhan itu kau ketahui. Tapi bukan hanya sekedar mengetahui loh. Tapi kehidupan Tuhan itu ada pada kamu. Nah, coba kita lihat tadi yang saya katakan. Matius tadi, 13 tadi. Ayo, buka.
Baik, kita lihat Matius 13 ayat 8 dulu. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terus, maka datanglah murid-muridnya. Udah? Dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi hikmat itu tidak diberikan kepada semua orang, tapi diberikan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengerti, mendengar dan mengerti tentang firman Tuhan. Karena firman itu yang memberikan dia apa? Hikmat. Sehingga dia mengerti tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah. Makanya Yesus selalu memakai kata perumpamaan. Jadi kalau orang yang tidak memiliki hikmat, dia nggak mengerti apa itu perumpamaan. Dia tidak pernah memahami itu. Karena tertutup pikirannya. Yang membuka pikiran kita. Sehingga pikiran kita mengalami satu terobosan. Pikiran kita mengalami perubahan. Karena ada firman yang membuka itu semua. Jadi firman itu membukakan tentang rahasia kehidupan Tuhan. Ketika kau mendengar baik-baik dan mengerti, rahasia kehidupan Tuhan itu ada pada kamu. Jadi kau tahu tentang rahasia kehidupan Tuhan. Jadi begitu cepatnya proses roh itu bekerja, ketika kau membuka Alkitabmu dan kau membacanya, rahasia itu tersingkap kepada kamu. Karena kepadamu lah diberikan rahasia kerajaan Allah. Kepada orang itu tidak diberikan. Karena mereka tidak pernah mengerti tentang firman Tuhan. Jadi kalau kau mengerti tentang firman Tuhan, hikmat itu ada pada kamu. Tumbuh menjadi 30, 60, 100 kali lipat. Jadi kau punya iman, kau punya hikmat. Ketika kau punya iman dan punya hikmat, kaulah gereja yang tidak terkalahkan itu. Sebesar apapun, kekuatan apapun, lawan dan musuhmu di luar sana berusaha untuk apa? Menjatuhkan kamu, menghancurkan hidupmu, itu dia akan pernah menyentuh kamu. Itu tidak akan pernah mendatangi kamu. Itu tidak akan pernah mendatangi keluargamu. Itu tidak akan pernah mendatangi usaha dan bisnismu. Dan tidak akan pernah menyentuh keadaanmu. Kenapa? Hikmat itu ada padamu, iman itu ada padamu. Hikmat dan iman itu akan melindungi seluruh aktivitas kamu. Halo. Haleluya. Jadi jaga kemurnian hatimu. Jaga kualitas hatimu. Karena dari hatilah semua terpancar kehidupan itu. Bagaimana kita bisa membawa kehidupan Tuhan kemana-mana dan memberikan kehidupan kepada banyak orang. Kalau hati kita enggak kita jaga. Kemurnian hati kita enggak jaga. Sungai yang mengalir dari bait Allah. Dia kemanapun dia mengalir, dia memberikan kehidupan bagi segala makhluk. Sehingga makhluk-makhluk itu hidup. Karena mereka bersentuhan dengan air. Sungai yang datangnya dari bait Allah. Begitulah. Kalau kamu itu sungainya Tuhan, dari hatimu mengalir air kehidupan, maka kemanapun kau pergi, kau membawa kehidupan Tuhan itu. Dan memberi apa? Banyak kehidupan bagi banyak orang. Jadi jaga kemurnian hatimu. Jaga terus. Seburuk apapun kondisi di sekitar kamu, harus kau jaga hatimu. Amin. Dan bagaimanapun iblis, lawan, musuh, merancang sesuatu, bagaimana dia berusaha untuk coba menghancurkan hidupmu, menjatuhkan kamu, itu tidak akan pernah mendatangi kamu, tidak akan pernah menyentuh kamu. Karena ada hikmat yang melindungi kamu. Karena ada iman yang mengalahkan itu semua. Haleluya. Jadi iman dengan hikmat itu harus kau miliki. Dengar firman Tuhan dengan baik. Supaya hikmat itu ada pada kamu, iman itu ada padamu. Maka dengan imanlah Abraham dijadikan Tuhan menjadi bapak untuk bangsa-bangsa. Dengan imanlah dia meninggalkan Haran, sehingga dia mendapatkan negeri yang dijanjikan Tuhan bagi dia. Untuk mendapatkan suatu negeri yang baik bagi kamu, untuk mendapatkan masa depan itu, kau harus melakukan itu dengan iman. Berjalan dengan iman. Sembari kau berjalan dengan iman, miliki hikmat. Karena setiap perjalanan pasti ada gangguan.
Kalaupun ada gangguan, itu bukan membuat kau berhenti di tengah jalan, membuat kau membatalkan perjalananmu dengan Tuhan, tapi justru ada hikmat untuk menaklukkan itu semua nanti. Tuhan akan memberikan kau cara jalan atasi semua. Orang-orang yang memiliki firman Tuhan adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Jadi kita adalah gereja yang dirancang oleh Kristus, yang dimana Kristus itu sebagai apa? Sebagai ya arsiteknya. Kita dibangun serupa dengan Dia, supaya kita sama dengan Dia. Akhirnya kita mempunyai kemenangan, kekuatan yang sama dengan Dia. Roh yang ada pada diri Dia ada pada diri kita juga. Amin. Jadi hikmat itu adalah sesuatu yang rahasia. Jadi hikmat memberikan kita banyak pengertian dan pengetahuan. Halo. Sehingga kau dimanapun kau berdiri, dimanapun kau berada, di satu pekerjaan apapun, kalau kau hikmatmu udah bekerja, hikmat dari Tuhan itu bekerja, pasti pekerjaanmu tidak akan pernah bisa orang yang bisa mengalahkan pekerjaanmu, menandingkan pekerjaanmu. Lalu hasilnya pasti luar biasa, melampaui hasil-hasil yang dilakukan orang-orang di luar sana. Dengan apa Yusuf bisa mengartikan mimpi Firaun? Ada hikmat bekerja dalam dirinya. Dia mengartikan mimpi Firaun itu dengan tepat, akurat. Tidak ada yang menyimpang. Hingga apa kata Firaun? Kita bersyukur mendapatkan orang ini, karena orang ini memiliki apa? Roh Allah, dan hikmat ada pada dia. Jadi untuk mengatur segala sesuatu dibutuhkan hikmat. Kalau kau mau naik ke atas, kalau kau memiliki ingin menjadi sukses, kau harus punya hikmat. Hikmat itu sangat dibutuhkan. Hikmat itu suatu rahasia yang datangnya dari Tuhan. Saya katakanlah ini, hikmat itu adalah apa? Pikiran Tuhan. Siapa yang tahu jalan pikiran Tuhan? Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Tuhan. Artinya mereka memiliki hikmat itu. Halo. Ketika kamu melangkah dengan hikmatnya Tuhan, hikmat Tuhan itu ada pada kamu. Sehingga itulah yang membuat kau perjalananmu berhasil. Hingga Mazmur 1 ayat 3, apa saja yang dikerjakannya apa? Berhasil. Kau bukan ditentukan untuk gagal. Jangan ada ya pekerjaanmu gagal di luar sana. Harus pekerjaanmu berhasil. Karena kau ditetapkan untuk berhasil. Kau berhasil karena kamu apa? Memiliki hikmat itu. Jadi kerjakan satu pekerjaan ya sesuai dengan hikmat yang kau dapatkan dari Tuhan. Kalau kau mengerjakan satu pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan itu dengan hikmatnya Tuhan, pasti pekerjaanmu tidak akan pernah ada bisa menandingkan pekerjaanmu. Hasil pekerjaanmu memberikan hasil, membuahkan hasil. Pekerjaanmu adalah pekerjaan yang benar-benar membuat dapat pujian dari orang lain. Daniel, Sadrak, Abednego bisa juga mengartikan semua mimpi itu semua. Mereka tidak bisa ditandingi hikmat mereka. Jadi bagi orang bijak dibutuhkan apa? Hikmat. Hikmat itu didapatkan dari pendengaran firman Tuhan. Mendengar dengan baik. Kalau kau mendengar dengan baik, saya percaya tahun 2023 kehidupanmu akan berubah. Keadaanmu gak sama lagi. Halo. Saya harus lihat keadaanmu gak boleh sama lagi 2003. Jangan sampai saya katakan, ya, kamu senang mendengar firman Tuhan selama 30 tahun tapi gak ada yang berubah. Harus berubah. Keadaanmu harus berubah. Karena hikmat itu ada padamu, firman itu ada padamu. Amin. Jadi jangan sama tahun 2022 dengan 2003, harus berubah. Jadi kita harus memiliki hikmat dan iman. Hikmat membentuk karakter kita juga. Ingat tuh, kita butuh karisma. Tapi karisma tanpa karakter sama seperti Simpson. Mengerti? Simpson hebat karismanya, tapi nggak ada karakternya. Mengerti? Banyak seorang pelayan, hebat pelayanannya, hebat khotbahnya, tapi karakternya nol. Hebat.
Bahkan kalau kita dengar lagi kalau dia berdoa, bahasa-bahasanya juga hebat. Sampai setan capek mencatat bahasa doanya. Tapi karakternya, nol. Gak ada yang bentuk. Ketika kau baik-baik mendengar firman Tuhan akan membentuk karaktermu. Saya banyak temukan para pemimpin, para pengkhotbah jalanan juga banyak saya temukan. Selalu mencari apa? Jadwal dia, khotbah di gereja orang, supaya dapat ampau. Tapi karakternya menjijikkan. Khotbah kehidupan seseorang itu adalah hidupnya. Kamu suratan Kristus yang dibaca banyak orang. Gak usah kau ngomong, hidupmu aja sudah mengkhotbahi orang. Dari hidupnya lah kau mengenal orang itu, bukan dari khotbahnya. Ketika kau mengenal orang itu dari hidupnya, kau bisa menyimpulkan, ini omong gede saja orang ini. Karakternya nggak ada. Sama kayak Simpson, karisma hebat. Begitu mudah dia membunuh orang-orang Palestina 1000 orang dengan apa? Rahang keledai. Tapi lihat, melacurkan diri juga dengan delilah dia. Nasihat orang tuanya nggak mau diterimanya. Jadi orang berpikir karisma itu nomor 1. Salah. Karakter itu harus nomor 1. Kalau karakter kita sudah menunjang, otomatis karisma itu ada pada kita. Jadi kita harus seperti sama Yusuf. Yusuf punya karisma, dia juga punya karakter. Karakter tambah karisma, itu sama dengan Kristus. Jadi jangan sampai karakter kita dinilai orang nggak ada baiknya. Kita sudah banyak temukan. Jangankan gitu, karakter pengkhotbah juga banyak, nggak teruji karakternya. Bohong jalan juga bohong, nipu jalan juga nipu orang. Banyak sekali saya temukan hal seperti itu. Jadi saya berharap ke depan 2023, kau itu harus berubah. Hidupmu nggak boleh sama lagi. Orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik dan mengerti, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Karena firman mengubah hidup orang. Halo. Amin. Pasti berubah. Baik. Udah keberapa? Jadi kalau kita mendapatkan hikmat, kita menemukan hal yang rahasia. Coba baca dulu Amsal 25, ayat 2-3. Tolong baca dulu. Saya banyak sekarang berbicara tentang membangun hidup dengan bagaimana kau memiliki hikmat dan iman. Gereja itu harus dibangun dengan dasar yang benar. Kalau kau dibangun dengan dasar kehidupan Kristus yang benar, apa yang ada dalam kehidupan Kristus, komponen-komponen apa saja, itu harus ada pada dirimu. Supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kita dikatakan milik Kristus. Kenapa? Kita sudah memiliki kesamaan dengan Kristus. Setiap orang yang memiliki roh Kristus, barulah disebut dia milik Kristus. Come on. Coba kita lihat Roma dulu. Nanti kita ke Amsal dulu, supaya lebih jelas. Roma 8. Ayat 9. Baca, 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi roh Kristus itu berbeda dengan roh kudus. Jadi jika orang itu tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. Halo? Jadi orang sekarang latah mulutnya, mudah sekali ngomong bahwa dia adalah anak Yesus, anak Kristus. Sementara roh itu tidak ada pada dia. Jadi kalau orang-orang sudah memiliki roh Kristus, otomatis dia akan menjadi milik apa? Jadi milik Kristus. Yesus mengenal dirinya. Kenapa kok dikatakan anak Kristus? Karena dia adalah dirimu.
dia adalah dirinya. Kamu itu adalah dirinya. Tidaklah mungkin seorang bapak tidak mengenal anaknya. Dia pasti mengenal anaknya. Dia mengenal bukan hanya mengenal wajah saja, tapi bahkan dia mengenal suara anaknya. Tuh, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka masih mengenal suara langkah Tuhan. Kalau kamu baca dalam Kejadian pasal 3 jelas. Ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan, mereka mengenal suara langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Langkah Tuhan saja mereka kenal. Apalagi suaranya. Jadi, kalau kita itu memiliki Kristus, memiliki roh Kristus, maka dengan otomatis Kristus mengenal kita. Kenapa dia mengenal kita? Karena ada rohnya di dalam diri kita. Kita adalah hidupnya sendiri. Tidak mungkin Kristus tidak mengenal kita, sementara kita adalah miliknya sendiri. Karena ada rohnya di dalam diri kita. Dan rohnya itulah yang membuat kita memiliki kesamaan dengan dia. Jadi Kristus melihat kamu, dia sama seperti dia melihat diri dia. Bisa nggak kamu mengerti yang ku bilang? Ketika Kristus melihat kamu, sama seperti dia melihat dirinya. Karena dia dan kamu memiliki kesamaan. Ada rohnya di dalam diri kamu. Nggak perlu kau bilang-bilang pun kau anak Kristus, Yesus mengenal kamu kok. Kamu. Jadi kamu harus memiliki roh Kristus. Supaya kamu apa? Dikenalnya. Punya kesamaan. Itu yang menjadi apa kita? Tujuan akhir kita. Kalau kita memiliki kesamaan, ya dia akan mengenal kita. Dia akan datang kepada miliknya. Dia nggak akan datang kepada yang bukan miliknya. Banyak rumah di Jericho. Banyak orang yang menyambut Yesus di Jericho. Bahkan mungkin pasang karpet merah untuk menyambut dia. Tapi yang kau tahu apa? Yesus tidak datang untuk mereka. Tapi Yesus datang kepada miliknya. Dia datang kepada apa? Sakius. Meskipun awalnya Sakius tidak mengenal Kristus, dia sangat penasaran siapa Yesus itu. Kenapa sekarang dunia sudah apa? Ya, menyebut nama dia. Ketika dia datang ke kotanya Yesus datang, di situ dia benar-benar ingin melihat siapa Yesus itu. Tapi Yesus mengenal miliknya. Kamu ngerti yang gue bilang? Yesus mengenal apanya? Sama, seorang bapak itu kan mengenal anak-anaknya. Orang boleh saja mengenal saya kok. Mengenal nama saya. Tapi belum tentu saya meresponinya. Kenapa? Karena kau tidak punya hubungan dengan saya. Karena kau bukan anak saya. Saya teringat waktu saya menyebut anak saya masih TK, playgroup. Waktu kami masih tinggal di Jalan Lobak. Umurnya pada saat itu berumur berapa? 4 tahun. Saya nggak capek cari anak saya menjemput dia pulang sekolah. Kenapa? Saya dengar di depan itu sama security, saya dengar dulu. Saya kenal suaranya. Suara anak saya itu spesial, melengking. Kalau kor itu suara bukan suara 3 lagi, suara 17. High, bukan middle lagi, high. Bukan low. Saya duduk, saya dengar. Kalau saya dengar suara melengking, di sana dia. Saya terus pergi. Di mana suara itu? Aku dengar. Dia di situ. Karena ketika saya lihat, saya pulang kita. Karena suaranya spesial. Saya mengenal, suaranya tidak sama dengan suara teman-teman yang di sekolah itu. Ngapain saya capek cari suara kemana-mana. Saya tunggu aja dia bersuara. Ketika saya dengar suaranya, dia ada di samping belakang sana dia. Saya nggak capek nyarinya. Jadi Tuhan mengenal, Yesus tuh mengenal orang-orangnya. Sekalipun kau bicara, Tuhan tahu masuk bicara kau tuh. Kenapa? Karena kau anaknya. Ada kami punya kakak, anaknya agak-agak bicara. Kalau dia bicara mamanya, kami agak pusing mendengarnya. Karena kami nggak ngerti, mamanya yang tahu. Mama, hawa Tuhan kok, katanya.
Apa dia bilangnya kak? Dia bilang mama aku rindu. Ya mamanya yang tahu. Ku ambil pun kamu nggak ada apanya. Pengertian bahasanya itu. Mau kamu siapa ku ambil? Kamu bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahkan bahasa Roh pun nggak tahu aku. Karena dia mengenal. Saya tanya, kak apa itu artinya yang bilangnya itu? Anakmu bilang. Dia bilang, ma aku rindu lihat mama. Nah, dia yang tahu. Halo. Kenapa sekarang banyak sekali orang mempermasalahkan panggil Kristus itu panggil Yesus, Yosua, Maseha. Segala bahasa pun kau pakai kalau Yesus nggak kenal kau bukan kau miliknya. 100 jam pun kau menyembah nggak didengarnya itu. Yesus mengenal miliknya. Dia pasti datang kepada miliknya. Zakheus tidak pernah berhubungan sama Yesus secara fisik. Nggak pernah mengundang Yesus dinner meeting, lunch meeting. Tapi Yesus mengenal. Zakheus turun kamu. Kok dia mengenal namaku? Sebab aku mau numpang di rumahmu. Yang lain jadi kecewa. Loh, dia kan nggak panitia. Kita udah panitia capek, udah pasang karpet merah. Tapi kok datang pula ke rumah kawan ini katanya. Jadi kalau kamu punya roh Kristus, kamu jadi apanya? Milik Kristus. Jadi kalau kamu milik Kristus, Kristus mengenal kamu. Gak bersuara pun kamu tiap pagi, dia tahu kau miliknya. Dia mengenal pikiranmu, dia mengenal hatimu. Tanpa kau minta pun, pasti semua akan datang. Jadi gak perlu kau berteriak-teriak, minta mobil Lamborghini, Alphard, minta rumah besar, gak perlu. Kalau kau milik Kristus, dia sudah memberikan semuanya bagi kamu. Halo. Saya melihat beberapa hari yang lalu Hotben sering bawa anaknya datang kemari. Saya perhatikan. Kalau itu anak si Hotben, pasti diberi dia makan kan? Dimandii, dikasih pakaian. Nggak mungkin anak si Hotben tuh si Nehemia mengata, Pak lapar makan. Nggak ada, udah tahu jam makan bapaknya kasih makan. Kebutuhannya dia cukupi. Kalau kau milik Kristus, kenapa kau khawatir dengan hidup kau? Khawatir kau makan minum, khawatir kau bagaimana uang sekolah anakku. Khawatir kau jatuh tempo, uang kontrak rumah. Udah datang dengan gaya, pulpen di kuping, bawa notes. Kalau kau miliknya Kristus, percayalah kamu. Kristus nggak akan memberikan kau uang kontrak rumah. Jadi bagaimana nasibku Pak kalau enggak dia kasih kau rumah. Karena Bapakmu pemilik langit dan bumi. Tidak dibiarkan kamu apa? Mengembara. Dari kontrakan 1 ke kontrakan 2. Kontrakan 3. Akhirnya apa? Kawin kontrak. Enggak seperti itu. Amin. Halo. Amin. Jadi kalau Kristus itu, rohnya ada pada kamu, otomatis dia akan mendatangimu setiap hari. Karena kamu anaknya. Kamu bangunannya. Kamu propertinya. Dia akan banyak memberikan banyak hal kepada kamu. Jadi tujuan kau berdoa bukan untuk diberkati. Jangan lagi kau berdoa untuk diberkati ya. Tujuan kau berdoa supaya kau menyelaraskan hidupmu dengan Tuhan. Karena kau sudah diberkati di luar sana. Jangan ada Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati hidupku. Tuhan bilang aku gak kenal kau kok. Oke? Coba Amsal tadi 25, ayat 2-3. Baca keras-keras, 1, 2, 3. Udah? Amsal 25, ayat 2-3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja
raja tidak terduga. Jadi di sini apa? Hikmat itu bicara kemuliaan. Karena hikmat itu menemukan hal yang rahasia. Jadi kemuliaan Allah itu ada pada orang yang berhikmat. Rahasia Allah itu ada pada orang yang punya hikmat. Jadi ketika kau memiliki hikmat yang dari Allah, karena hikmat itu datangnya dari firman Tuhan. Tentang rahasia Allah itu ada pada kamu. Kau akan membuka tangan-tangan kehidupannya. Kepada siapa rahasia itu diberikan? Pada orang-orang yang mendengar dan mengerti. Mendengar dan mengerti tentang kerajaan Allah. Tapi kepada orang-orang yang tidak pernah mendengar mengerti, Yesus selalu memberikan apa? Perumpamaan. Jadi hikmat itu harus diselaraskan dengan roh. Hikmat akan membuka pintu surga untuk dimengerti. Jadi hikmat memberikan kita keahlian dan pengertian yang dalam. Oke? Mengerti kamu? Hikmat itu memberikan apa? Keahlian dan pengertian. Keluaran 36 ayat 1. Ayo cepat. Demikianlah harus bekerja Bazeel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan apa? Keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Jadi kalau kau memiliki hikmat, kau memiliki keahlian dan pengertian. Coba lihat saya. Oi! Bagaimana kau bisa mengalahkan orang-orang pintar dunia di luar sana? Mereka juga punya keahlian loh. Mereka juga punya keterampilan. Punya pekerjaan-pekerjaan kadang-kadang jauh lebih baik pekerjaan mereka. Untuk mengalahkan mereka, ya kau harus punya hikmat. Karena hikmat memberikan kau apa tadi? Keahlian. Memberikan kau apa lagi ya? Pengertian. Sehingga ketika kau mengerjakan satu pekerjaan di luar sana, muncullah keahlian itu. Sehingga engkau memberikan apa? Hikmat itu memberikan kau banyak pengertian. Sehingga ketika kau diadu hasil pekerjaanmu dengan orang-orang di dunia sana, pekerjaanmu tidak pernah bisa dikalahkan orang. Keahlianmu tidak pernah bisa dikalahkan orang. Pengertianmu tidak pernah bisa dikalahkan orang. Jadi kalau orang-orang memiliki hikmat yang dari Allah, dia pasti memiliki keahlian. Kau bekerja dengan keahlian. Tuhan nggak menempatkan orang bodoh di tempat yang penting, enggak. Bagaimana Tuhan memberikan satu pekerjaan yang besar atau pekerjaan yang di atas kalau orang ini masih bodoh? Enggak. Tuhan tidak akan menampilkan orang bodoh. Dia harus latih dulu orang ini supaya orang ini apa? Memiliki hikmat. Jadi hikmat itu kamu peroleh melalui apa? Firman Tuhan. Jadi ketika kau duduk mendengar firman Tuhan, duduk kau dengan baik. Dengar dengan baik-baik sampai nanti kau mendapat apa? Pengertiannya. Ketika kau sudah mendapat pengertian daripada isi firman itu, maka disitulah apa? Tumbuhlah hikmat, tumbuhlah iman, berbuah lebatlah segala sesuatu kehidupan Tuhan di dalam batiniahmu. Gak pernah kujumpai orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik dan mengerti menjadi orang bodoh, enggak. Gak ada itu. Karena firman bukan buat kau jadi orang bodoh. Tapi kenapa orang 30 tahun sudah tiap minggu bahkan dia rindu mendengar firman Tuhan, tapi nggak berubah hidupnya? Itu tadi, dia tidak mendengar dan tidak mengerti. Tapi kalau kau mendengar baik-baik, nanti kau mendapatkan pengertiannya. Disitulah mulai tumbuh hikmatmu. Mulai tumbuh apa? Pengertianmu. Mulai tumbuh imanmu. Sehingga kau akan menjadi berbeda. Tidak sama lagi. Kau harus punya kepastian. Kau harus punya ketetapan hati. Komitmen untuk ke depan 2003, hidup saya harus tidak boleh sama lagi. 2003, saya harus punya hikmat. Hikmat saya datangnya dari apa? Firman Tuhan. Dan saya dari hikmat itulah saya mendapat apa tadi? Pengertian. Mendapatkan apa lagi? Pengetahuan.
Nah, di mana pengetahuan dan pengertian yang ku dapat ini, tidak ada bisa dikalahkan orang-orang dunia. Jadi yang kau dengar tuh harus kau mengerti. Dengar baik-baik. Jadi ke depan ini kau harus dengar baik-baik. Fokus kau mendengar firman Tuhan. Meskipun awalnya kau masih agak bingung. Tapi kalau kau dengar baik-baik, Roh Tuhan akan membantu kamu. Dia akan memberikan kau apa? Nanti konfirmasi supaya kau mengerti. Ketika kau sudah mengerti, maka apa? Timbullah hikmat itu. Adalah imanmu. Hikmat itu memberikan kamu tadi apa tadi? Di sini dikatakan karunia dan keahlian. Kalau kau punya keahlian, keahlianmu tidak bisa dikalahkan orang dunia sana. Apa yang mereka tidak memiliki, kau memilikinya. Keahlian. Dengan keahlian itulah Tuhan memberkati kamu di luar sana. Dengan keahlianmu lah kau bisa mendapatkan banyak uang di luar sana. Bukan uang gereja yang kau cari, kau curi. Bukan uang gereja yang digelapi. Ya kan gitu. Kan banyak orang mencuri uang gereja. Jadi dengan keahlian itulah kau akan menghasilkan uang di tanganmu. Dan uang yang kau dapatkan di luar itu tidak terbatas. Semua punya keahlian. Orang dunia punya keahlian. Nanti keahlianmu akan diadu dengan orang dunia sana. Akan dilihat. Keahlian yang dari Tuhan itu, yang kau dapatkan dari hikmat itu tidak akan punya batas. Dan tidak bisa dikalahkan. Karena keahlian dari dunia itu terbatas. Ketika pekerjaanmu dilihat, ya, disanding dengan pekerjaan orang di luar sana, tetap pekerjaanmu mendapatkan nilai A+. Kenapa? Di atas A, ya plus lah. Jadi disanding dengan pekerjaan dunia, pekerjaan orang dunia dinilai berapa? D+. Kau A+. Pekerjaanmu jauh lebih baik dari pekerjaan orang dunia. Karena ada keahlian yang kau punya. Enggak cukup mengerjakan satu pekerjaan tanpa keahlian, hanya cukup kau bilang ada amin, ada haleluya. Bahasa roh pula kau di situ. Sementara kayu yang kau gergaji udah salah-salah semua, bahasa roh pula kau juga raba-raba sebelum kesalahan semua. Halo. Karena ada orang begitu kan. Mau beli tiket bahasa roh. Bahasa roh beli tiket, mana bisa dibayar tiket bahasa roh? Bayarannya bahasa roh. Bayar pakai duit, aku bilang. Aneh kan? Mau beli mobil dia tumpang tangan disuruh mobil orang. Jadi gimana Bu? Jadi Bu, Pak, sabar ya. Roh belum berbicara sama aku. Di sana nggak dibutuhkan bahasa roh. Yang butuhkan apa? Duit, bawa duit, bayar. Halo. Sekarang banyak yang aneh-aneh, yang penyakit ayan. Banyak sekali orang penyakit ayan. Nanti kalau dilihatnya bahasa roh dia, kalau ada huruf-huruf yang nggak dia mengerti, bingung. Kenapa? Karena dia tidak punya keahlian mengartikan. Dia tidak punya pengertian. Jadi kalau kamu mau menaklukkan sesuatu di luar sana, kau harus punya keahlian. Apa keahlianmu? Melalui keahlianmu itulah kamu bisa mendapatkan sesuatu di luar sana. Kalau kamu mengerjakan suatu pekerjaan di luar sana, hasilkan pekerjaan yang terbaik. Karena suatu saat orang itu akan menghubungi kamu lagi. Jika tidak, orang itu yang sama, mungkin keluarganya. Ketika keluarganya datang, dia melihat ada satu pekerjaan yang kau kerjakan, pekerjaan yang baik, dia bertanya, kepada siapa kau kerjakan ini?
pasti mereka akan memberitahu, oh kepada ini. Nah, hubungi dia. Sehingga apa? Continue lah pekerjaanmu banyak di luar sana. Pekerjaan itu mudah Tuhan datangkan kepadamu. Dengar, lihat saya dulu. Mudah sekali Tuhan memberikan kau pekerjaan yang besar, banyak di luar sana. Tapi kan persoalannya, Tuhan kan gak mau memalukan dirinya. Kalau pekerjaan yang diberikan kau banyak, ternyata semua bersalahan pekerjaan kau. Apa bisa? Kau memperbaiki pekerjaan dengan bahasa roh, raba. Tidak kan? Tuhan gampang memberikan pekerjaan untuk kamu. Bukankah pekerjaan itu miliknya Tuhan? Lihat, begitu besar pekerjaan Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi tidak bertanggung jawab dia dengan pekerjaannya. Sehingga pekerjaannya diambil alih oleh setan. Begitu halnya, Tuhan mudah memberikan pekerjaan kepadamu. Tapi apa? Karena lambannya kau mendengar, susah kali kau mengerti. Sehingga firman itu apa? Nggak mendapatkan tempat, benih itu nggak tumbuh. Padahal kalau kamu tahu, semua dimulai dari Tuhan, dari benih. Ketika benih itu tumbuh, dia akan memberikan kau banyak apa? Hikmat. Dia akan memberikan kau iman. Hikmat itu mendatangkan apa? Pengertian. Mendatangkan apa? Pengetahuan. Sehingga hikmat itu memberikan kau banyak pengetahuan. Dan di mana pengetahuan-pengetahuan yang kau dapatkan dari firman itu, dari hikmat itu, pengetahuan-pengetahuan yang tidak lazim. Boleh dites, boleh diuji. Setiap pekerjaanmu yang kau kerjakan, pasti pekerjaanmu tidak ada yang bisa orang menandinginya, mengalahkannya. Maka saya melatih orang-orang di tempat ini. Kulihat kalau pekerjaan apa lagi? Ini begini, ini begini. Kalau kau menyapu, jangan bawahnya aja kau sapu. Apanya? Atasnya kau sapu. Kan banyak lawa-lawa kan? Nah begitu, banyak kalau orang nggak mengerti, asal kerja saja dia. Nyapu aja, yang penting udah aku bawa. Nggak tahu di atasnya masih banyak apa. Karena begitu hebatnya lah Yusuf, di rumah Potifar, dia memiliki hikmat, sehingga usaha bisnis Potifar itu berhasil semua. Ketika dia mengelola. Sehingga Potifar sangat mengasihi dia. Semua bisnis Potifar dipercayakan Potifar kepada siapa? Yusuf untuk mengelolanya. Semua pekerjaan harus dilatih. Pengetahuan itu susah didapatkan orang kalau hanya untuk mendapatkan pengetahuan itu melalui firman Tuhan loh. Halo. Betul nggak? Mudah nggak Tuhan berikan kau pekerjaan di luar sana? Ya kasih kau pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi persoalannya, udah punya pengetahuan nggak kau? Hikmat nggak untuk mengerjakannya nanti? Nah, saya percaya 2023, kau akan mendapat banyak hikmat. Kau mendapatkan banyak pengetahuan, keahlian. Itu datangnya dari hikmat. Supaya kau menghasilkan banyak hal di luar sana. Sehingga pengetahuan kamu, keahlianmu yang memberikan kau banyak apa? Mendapatkan uang. Makanya terus posisikan dirimu. Setiap pagi bangun satu hubungan intim dengan Tuhan. Supaya hikmat itu bekerja. Oke, yang keempat. Yang keempat, rumah yang dibangun Tuhan di atas batu tidak bisa dihancurkan dan dikalahkan oleh zaman. Yang keempat, rumah yang dibangun Tuhan di atas batu tidak bisa dihancurkan dan dikalahkan oleh zaman. Hikmat itu tidak bisa dihancurkan. Hidupmu tidak bisa dihancurkan. Boleh aja zaman terus berganti. Tetapi ingat, zaman apapun yang sedang terjadi, zaman itu tidak akan pernah menghancurkan hikmat kita. Tidak akan pernah bisa menghancurkan gereja Tuhan. Hujan, banjir, angin tidak akan pernah menghancurkan gereja Tuhan.
Hikmat itu ada untukmu, supaya kau bisa mengendalikan banyak hal. Haleluya. Zaman boleh berganti, tapi kau harus tahu, hikmatmu tetap ada pada kamu. Ingat, rumah yang dibangun di atas batu itu nggak bisa dihancurkan oleh apa itu? Hujan, banjir, angin, musim terus berganti, nggak akan bisa. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu akan memberikan kita apa? Pengetahuan untuk mengatasi semuanya. Ketika kita menghadapi satu krisis, sama halnya kita ketika terjadi apa namanya? COVID ini kan, kita nggak ada yang putus asa, nggak ada yang diantara kalian mati kan? Bukan berarti kita senang banyak orang mati, tidak. Tetapi kematian tidak mendatangi kita, kematian tidak menyentuh kita. Kalian saya lihat sehat semua. Dunia mengumumkan tentang krisis ekonomi, terjadi 2023 mulai. Jangankan 2023, sudah dimulai. 1 tahun ini sudah dimulai. Tapi kalau saya lihat kamu segar-segar, kulitmu cingklong-cingklong, itu berarti cukup gizi kamu. Hah? Betul? Nggak ada sini kekurangan gizi. Buktinya, kulitmu baik-baik, cerah-cerah. Pakaianmu kulit baik-baik. Bagus. Bahkan saya lihat penampilanmu juga nggak akan pernah berubah, baik. Yang jelasnya tidak nyorak, tapi baik keadaanmu. Sekalipun ada kau kurang sehat, itu wajar saja. Perubahan iklim. Kalau perubahan iklim, ya wajarlah kalau kau sakit. Itu pun kenapa? Kelelahan, pilek, demam, yang jelasnya kau tidak di ruang ICU. Amin. Kau masih diproteksi Tuhan. Firman gak perlu kita ajari bagaimana dia menjaga hidup kita. Dia tahu memagari hidup kita. Ya, kalau waktunya kita istirahat. Waktunya kita makan, ya kita makan. Waktunya kau berolahraga, lakukanlah olahraga, jaga staminamu. Sekarang sudah banyak diperdengarkan bahwa 2023 terjadi satu krisis besar-besaran di seluruh dunia. Tapi jangan itu membuat kau terguncang. Karena kita punya hikmat. Kita gereja yang dibangun di atas batu yang tidak tergoncangkan. Kita memiliki kerajaan Allah. Kita tidak hidup dengan sistem ekonomi bubble. Kita hidup dengan sistem ekonomi Sion. Di zaman krisis besar-besaran terjadi di Gerar, maka apa? Ishak diberkati oleh Tuhan. Tanah-tanah yang dimana Ishak berdiri, tanah itu memberi apa? Memberi apa dia? Memberikan dia banyak apa? Penghasilan. Meresponinya. Tanah-tanah di sekitar dia. Semua orang-orang yang tinggal di Gosen tidak mengalami 10 kutuk tulah. Itu terjadi bagi orang-orang Mesir. Tapi bagi orang-orang Israel yang tinggal di Gosen, mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ini tinggal di Gosen. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Di luar Gosen terjadi 10 tulah, kutuk. Semua terjadi, kematianlah. Semua terjadi semua di sana, kemiskinanlah, kelaparanlah, tulahlah, penyakit semua terjadi di luar Gosen. Tapi orang-orang yang tinggal di Gosen, orang-orang Israel tidak ada yang kena tulah itu. Semua dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Jadi kalau sekarang diumumkan bahwa 2023 terjadi krisis besar-besaran, itu mereka, kita tinggal di Gosen. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita dalam perlindungan Tuhan. Ekonomi kita tidak akan turun. Ekonomi kita terus naik. Halo, kesehatan kita tidak akan pernah turun. Kita semakin kuat. Kita makin perkasa. Kita sehat. Karena ada firman Tuhan bersama dengan kita. Ada hikmat Tuhan. Ada iman bekerja dalam diri kita. Sehingga kita tahu bagaimana kita mengambil alih semua itu. Mengubah segala sesuatu.
Haleluya. 2023 kita mulai start melakukan sesuatu yang tidak lazim, hal-hal yang unusual. Di luar terjadi krisis, di Gosen tidak terjadi krisis. Di luar Gosen terjadi banyak kematian, sakit, penyakit penular, di sini tidak terjadi. Haleluya. Ini kamu percaya? Mari kamu terima itu semua nanti. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.